Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang baik ini. Kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, bertemu lagi dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh atau home learning, atau juga disebut BDR, belajar dari rumah. Yang penting, yang pasti kalian tetap sehat dan semangat, amin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh ajaran kita semua yang mengharapkan syafaatnya menyamil hadzal mukim. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah masuk ke semester genap untuk pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Bapak akan memperlihatkan silabus untuk semester genap kelas 8 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kita sudah masuk kepada KD 3.8 ya. 3.8 ini tentang memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Baik, materi pokoknya adalah gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, mengamati dan berkomentar gambar atau tayangan yang terkait dengan gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimak dan membaca penjelasan mengenai gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, membaca Al-Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 2 sampai dengan 3, juga Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 dan hadis terkait. Tetap kalian mengikuti pelajaran ini. Untuk absensi nanti akan Bapak share yang mengikuti mata pelajaran PAI dan PAB atau PAI dan budi pekerti. Untuk itu Bapak langsung saja akan masuk kepada gemar, materi pokok gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Kalian boleh buka bukunya, tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kalian diberikan sehat walafiat, tetap semangat, dan insya Allah mudah-mudahan kalian mampu untuk menyerap ilmu yang Bapak sampaikan. Ala hadhihi niya wa likulli niyatin salah hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bareng-bareng. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti akan Bapak lanjutkan ya setelah yang satu. Baik anak-anakku, ada di halaman buku paket 179. Mari memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Baik, untuk mengetahui pengertian amal soleh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Asr surat ke-103 ayat 2 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Beramal soleh atau amal kebajikan, 3. Saling menasihati untuk kebenaran, 4. Saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional dan Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Oke, anak-anakku, perhatikan juga firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ya, ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Al-Qur'an Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 sampai dengan 8. Kesimpulannya, suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ini penting anak-anakku, garis bawahi. Yang pertama, amal soleh akan sah jika memenuhi syarat. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Berarti harus tahu ilmunya. Kalian berbuat baik, jangan sampai kebaikan kalian itu sia-sia. Harus apa? Harus didasari dengan ilmu. Karena ilmu bisa menjadikan hidup menjadi lebih terarah. Dan yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian lakukan harus dengan niat yang ikhlas. Kita diingatkan dalam sholat kita juga pernah membaca doa iftitah yang bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang ketiga syaratnya. Jadi ada sumber hukumnya, ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Baik, kita lanjut ke hadis Rasulullah SAW. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an qala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahqirranna minal ma'ruf syai'an walau anna an talqa akhaka bi wajhil taliq. Rawahu Muslim.
Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapa pun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Next, waktunya, durasinya kita singkat-singkat saja. Karena aku masih kuat baterai HP-nya, fokus lagi. Ada pembagian amal soleh, ada 3 bagian, ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sama manusia. Contohnya memberikan senyuman, bersikap ramah, berkata yang santun, dan menolong kaum duafa. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ini pembagian dari amal soleh. Baik, apa manfaatnya sih amal soleh yang kalian kerjakan atau yang kita kerjakan selama ini? Manfaatnya yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Kemudian manfaat yang kedua, bagi mereka yang beramal soleh diberi tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 76, yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Subhanallah, banyak sekali manfaatnya. Dan yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jaminan dari Allah. Orang yang beramal soleh hidupnya saya akan lebih baik kehidupannya, sekalipun ya di tengah-tengah ujian, baik COVID-19, ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian dengan keluarga, ujian di sekolah. Insyaallah Allah akan beri yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Oke, next. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya yang berbuat amal soleh. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat surat ke-29 ayat 70 ayat ke-7, mohon maaf, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ya, bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi amal soleh yang kalian kerjakan bisa menghapus perbuatan buruk yang pernah kalian kerjakan pula. Kemudian yang kelima, manfaat dari amal soleh, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1 sampai dengan 3. Wal asri, demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawasau bil haq, dan serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik anak-anak yang Bapak cintai, kita akan next berikutnya. Kemudian berbaik sangka ya. Berbaik sangka itu adalah husnuzon. Husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon. Sekali lagi, berbaik sangka itu dalam bahasa Arabnya adalah husnuzon. Nah, kita lihat
ayatnya lawan dari husnuzon, berbaik sangka adalah berburuk sangka. Maka kita dilarang oleh Allah untuk berburuk sangka. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Bapak bacakan, perhatikan, simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Adapun dalam hadis, Rasulullah SAW juga melarang berburuk sangka. Bagaimana hadis berikut, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akzabul hadis. Rahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Wahai anak-anakku yang soleh, yang hebat, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk berbaik sangka itu? Berbaik sangka ada 3 macam. Perhatikan. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya jawab, tinggal dilihat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan menyakiti hambanya. Sekali lagi, setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernahkah kalian mengalami kesulitan hidup? Jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapinya? Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas untuk berusaha. Ini berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Banyak pertikaian dan kerusuhan terjadi karena sikap buruk sangka. Jika ada isu-isu negatif, hendaknya diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu agar kita tidak terjerumus kepada sikap curiga dan buruk sangka. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sama manusia agar hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Karena kemudian manfaat baik sangka. Apa sih manfaatnya seorang yang berbaik sangka? Baik kepada Allah, bersangka baik kepada diri sendiri, bersangka baik kepada sesamanya. Yang pertama,
Manfaatnya adalah hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadikan hidupnya tenang dan penuh optimis. Ini manfaat pertama. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kalian tetap tabah, sabar dan kuat, maka Allah akan berikan hikmah atas penderitaan dan kegagalan ataupun ujian yang kalian hadapi. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh biar kuat ya. 4, menjadikan seorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Oke anak-anakku, sebagai penutup Bapak pesan kepada kalian, ingat, beramal soleh jangan pernah malu walaupun sedikit. Apapun kebaikan yang kalian lakukan harus ingat didasar dengan ilmu dan niat yang ikhlas karena Allah semata. Kemudian berbaik sangka. Jadi ketika kalian berbaik sangka kepada Allah, Bapak punya cerita yang mana cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kalian selalu berbaik sangka kepada Allah. Begini, ada seorang petani semangka. Dia sedang istirahat setelah dia macul kebun semangkanya. Dia istirahat di bawah pohon beringin yang rindang yang lebat. Kemudian dia berpikir sambil melihat pohon beringin di atasnya sambil nyender dan rebahan. Dia berpikir dan berprasangka buruk kepada Allah. Dalam pikirannya terlintas dalam hatinya juga, Allah ini gak adil. Kenapa Allah ciptakan pohon semangka buahnya besar, pohonnya kecil, sedangkan pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Baru saja terlintas dalam alam pikirannya, dalam hatinya dia bersangka buruk kepada Allah. Maka saat itu juga, seketika itu juga jatuhlah buah beringin tepat di mukanya. Ketika jatuh di mukanya, langsung dia tersadar, astagfirullah, ya Allah, alhamdulillah Allah, Engkau ciptakan pohon beringin yang besar ini, buahnya kecil. Andaikan Engkau ciptakan pohon beringin ini buahnya besar, habis muka saya ya Allah, terima kasih. Baik anak-anakku, cerita singkat ini, kisah singkat ini adalah kesimpulannya, ternyata apa yang kita prasangka Allah lebih tahu memberikan yang terbaik untuk kita jalani. Apapun yang kita rasakan saat ini, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita harus terima apapun bentuk kebaikan ataupun keburukan mungkin yang tidak menyenangkan hati. Kita harus optimis, bersangka baik terhadap sesama juga, dan insya Allah hidup kita akan tenang dan manfaat-manfaat semuanya itu akan Allah berikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, terima kasih. Mudah-mudahan materi pokok ini kalian bisa memahaminya, dan kalian tugasnya adalah sebagai berikut. Baik anak-anakku, tugas kalian adalah menebak gambar berikut ini dari nomor 1 sampai gambar nomor 10. Nomor 1 seperti ini, kalian tuliskan. Kemudian nomor 2, ini bentuk amal soleh apa.
kalian jelaskan. Kemudian nomor 3, ini juga bentuk amal soleh dan jelaskan. Dan gambar nomor 4, tentang apa, jelaskan. Nomor 5, ini juga bentuk amal soleh. Nomor 6, juga tentang apa, jelaskan. Nomor 7, kalian tulis dan jelaskan. Nomor 8, nomor 9 sampai dengan nomor 10, semua gambar foto ini kalian tulis dan jelaskan foto bentuk amal soleh tersebut. Terima kasih, ditunggu. Jawaban langsung diketik di HP kalian, kemudian kirim ke WA Bapak. Selamat mengerjakan, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.